Anak muda, saatnya kami bicara. Indonesia Emas 2045 yang saya impikan. Indonesia Emas 2045 adalah sebuah impian. Tapi ia bukan sekedar impian. Ia adalah janji yang harus kita tunaikan. Bukan untuk kita, tapi untuk generasi setelah kita. Untuk anak-anak kita, mereka yang bahkan belum lahir hari ini, tapi akan hidup dari keputusan kita hari ini. Dalam era medsos dan banjirnya informasi serta hoax saat ini, apakah mereka, anak-anak muda, pernah berpikir mengenai masa depan bangsanya? Apakah anak-anak muda punya gagasan bagaimana seharusnya cara berbangsa saat ini sehingga mimpi itu tercapai? Apa ide-ide anak muda untuk masa depan mereka sendiri? Yang tentu bukan ide kita, generasi yang sudah tidak muda lagi. Apakah Indonesia gelap dan tagar kabur aja dulu di mata mereka? Apakah mereka optimis atau pesimis terhadap mimpi Indonesia Emas 2045? Maka sudah menjadi keharusan untuk kita semua elemen bangsa Indonesia, untuk mengerahkan berbagai upaya untuk membangkitkan, melipat gandakan, dan mengoptimalkan potensi yang ada pada anak muda. Oleh karena itu, kami Bangkit Anak Bangsa bersama Ikatan Alumni ITB menyelenggarakan lomba menulis esai nasional 2025 dengan tema Indonesia Emas di Mata Saya pada bulan Maret dan April kemarin. Lomba ini untuk merangsang ide dan gagasan brilian generasi muda di seluruh negeri. Aufa Muhammad Izan salah satunya. Ia berasal dari SMA Trensain Muhammadiyah Sragen, Jawa Tengah dengan karya antara Kabur Aja Dulu dan Tagar Indonesia Emas 2045. Ia menempati juara 3 kategori SMA Lomba Menulis Esai Nasional Indonesia Emas di Mata Saya. Ku persembahkan untuk negeri ini. Kami pergi untuk kembali. Karya Aufa Muhammad Izan Faza. Di tanah sendiri, aku berdiri ingin berlari. Namun langkahku seolah terhenti. Impian tinggi tertutup tiada arti. Ruang berkarya seakan sudah pergi. Maka ku tempuh jalan ke negeri orang, bukan karena benci, tapi karena sayang. Bukan ingin menghilang, tapi untuk pulang membawa cahaya cemerlang. Aku pergi bukan untuk menghindar, tapi mencari bekal agar siap untuk bersinar. Karena pada waktunya akan kutebar semua yang kupelajari demi tanah yang telah menunggu dengan sabar. Indonesia Emas bukan hanya angan semata. Ia lahir dari cinta dan cita-cita. Para pemuda bangkit, menolak putus asa, membangun negeri ini dari mana saja. Jadi, jika harus pergi, pergilah yang jauh, pergilah yang tinggi. Tapi janganlah kau lupakan bumi sendiri. Berkaryalah dimanapun kaki berpijak, karena pulang adalah ketika kita memberi jejak. Berkarya aja dulu. Kamis 8 Mei 2025. Hari itu, aku memulai pagi dengan semangat yang tak biasa. Semangat untuk menyuarakan mimpi, harapan, dan gagasan tentang Indonesia Emas yang kita cita-citakan. Ya, hari ini aku berangkat ke Bandung, membawa sebuah keyakinan bahwa tulisan bisa menjadi jalan perubahan. Aku menjadi salah satu finalis dalam Lomba Esai Indonesia Emas di Mata Saya yang diselenggarakan oleh Bangkit Anak Bangsa dan Ikatan Alumni ITB.
Dan inilah perjalananku. Perjalanan ini dimulai dari pondok, dengan satu ransel yang tak hanya penuh dengan barang bawaan, tapi juga penuh semangat untuk menyuarakan gagasanku terkait Indonesia Emas. Aku berangkat dengan kereta yang membawaku ke Kota Kembang. Adzan maghrib menyapaku setibanya di Bandung, didampingi dengan gerimis kecil yang membasahi jalanan. Rencananya, kami akan berjalan kaki ke tempat ramah tamah di Bandung Milk Center, tapi hujan turun cukup deras. Akhirnya, kami memesan taksi online untuk menuju Bandung Milk Center. Malam itu, kami duduk bersama, bertukar cerita, berbagi pendapat tentang tujuan kita bersama, yaitu Indonesia Emas 2045. Keesokan paginya, kumulai dengan sholat subuh, persiapan, dan sarapan bersama. Lalu kami berangkat ke Gedung Sate, melihat langsung bagian atasnya yang istimewa. Tempat yang biasanya hanya terlihat dari kejauhan, kini menjadi saksi bisu bahwa pemuda masih bisa mencerahkan Indonesia. Selepasnya di Gedung Sate, kami menuju Institut Terbaik Bangsa, ya ITB. Tepatnya di Gedung Central for Arts, Design, and Language. Kami mengikuti awarding, sebuah momen singkat yang penuh makna, di mana gagasan muda diberi ruang dan penghargaan. Setelah itu, kami makan siang dan berkeliling di ITB. Melihat suasana kampus yang menjadi mimpi banyak anak bangsa. Salah satunya aku sendiri. Selanjutnya kami menuju Galeri Kapten John. Di sana kita bertemu dengan Kapten John yang merupakan salah satu seniman hebat di Indonesia ini. Banyak sekali masterpiece yang telah dia buat. Lukisan-lukisan terpampang di mana-mana yang sangatlah indah ketika dipandang. Sore harinya kami melanjutkan perjalanan ke Saung Ojo. Tapi karena aku harus mempersiapkan wisuda di esok lusa, aku tidak sempat mengikuti acara sepenuhnya. Aku langsung menuju stasiun Kiara Condong. Kereta malam akan membawaku kembali ke Sragen. Saat kakiku kembali menapak pondok, aku tahu aku pulang dengan cerita. Cerita tentang mimpi, hujan, tawa, dan semangat berkarya untuk negeri ini. Terima kasih Ikatan Alumni ITB. Terima kasih Bangkit Anak Bangsa. Terima kasih Bandung, dan terima kasih untuk 2 hari yang begitu padat, membekas, dan sangatlah bermakna. Yang terakhir, berkarya aja dulu. Kita sebagai generasi yang tidak muda lagi harus percaya anak muda itu punya ide, visi, dan pemikiran mereka sendiri. Generasi yang hidup berjibaku di zaman medsos ini tentu tantangannya tidak mudah. Obrolan acak yang lebih didominasi hiburan. Belum lagi ini sifatnya menembus batas-batas negara. Sehingga kehadiran negara terasa minim dan ujungnya menjadi penyebab kurangnya rasa nasionalisme dan kurang peduli dan kurangnya cinta pada negeri ini. Saya kutip di bawah ini karya salah satu pemenang lomba puisi dari Tamara dari SMA Bukateja. Jalan ke sana bukan panggung pesta. Ia adalah medan perjuangan. Ada bonus demografi, tapi jika salah kelola, ia jadi bom waktu. Ada kekayaan alam, jika dieksploitasi tanpa aturan, ia jadi kutukan. Ada teknologi, tapi jika disalahgunakan, ia jadi bencana. Mari terus mendorong sistem pendidikan yang bukan hanya soal angka, tapi soal makna. Sistem yang melihat anak muda bukan menjadi beban, tapi sebagai agen perubahan. Dan semua ini mungkin jika anak muda bergerak. Bukan nanti, tapi sekarang. Maka hari ini saya mengajak semua generasi muda, tajamkan akalmu, tapi jangan tumpulkan hatimu. Kuasai teknologi, tapi jangan tinggalkan empati. Kejar mimpi yang tinggi, tapi jangan lupakan bumi tempatmu berdiri. Tak ada bangsa besar yang lahir dari mimpi kecil. Teruslah percaya bahwa tempatmu berdiri hari ini mungkin sederhana, tapi langkah kecilmu bisa mengguncang masa depan. Saya percaya Indonesia tak hanya akan bertahan, tapi ia akan memimpin.
bukan karena kuat, tapi karena bersatu. Bukan karena kaya, tapi karena adil. Dan untuk itu, saya akan terus berjuang, belajar, dan bermimpi. Bersama kalian, anak-anak muda dari seluruh negeri, bersama bangsa ini. Sampai mimpi itu tak lagi disebut impian, tapi menjadi kenyataan. Sampai Indonesia Emas 2045 tak lagi jadi tema lomba, tapi judul bab pertama dari masa depan kita. Sahabat Bangkit Anak Bangsa, jangan remehkan ide dan gagasan mereka yang kadang terdengar gila. Dan pesan saya, jangan lelah mencintai Indonesia.